Oke, selamat selamat, siang semuanya. Mmm, Hari ini kita bicara tentang motivasi ya, motivasi, apa itu motivasi? Jadi motivasi itu adalah proses di mana seorang individu itu, mengeluarkan segala effort-nya, jadi individu-individu yang ada di organisasi itu mengeluarkan segala effort-nya untuk meraih tujuan organisasi. Karena sebagaimana yang sudah kita, bahas sebelumnya bahwa organisasi bedanya dengan kelompok orang adalah adanya tujuan, ya kan. Nah, usaha untuk, meraih tujuan itu yang dikatakan dengan motivasi. Nah, kondisinya di sini adalah ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan dari individu-individu atau mencapai, keinginan dari individu-individu yang ada di organisasi itu. Lalu ada di sini, namanya effort. Effort itu adalah, seberapa kuat usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai, eee, yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian ada direction-nya, yaitu arah dari, tujuan tersebut, ya. Oke, nah di sini ada, mmm, keinginan ini lebih kepada individual need-nya atau alasan-alasan individu yang ada di organisasi itu bagaimana agar mereka menjadi terpancing atau tergerakkan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya bisa jadi mereka ingin lebih sejahtera secara individual dengan membuat organisasi ini lebih maju, otomatis individu dalam organisasi tersebut juga akan lebih sejahtera misalnya gitu ya. Nah, di sini uh, ada suatu kecocokan harusnya dari diri individu itu yang cocok dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Karena itu di minggu lalu kita juga sudah bahas bahwa individu yang direkrut untuk sebuah perusahaan itu harusnya uh, mengetahui dan memahami dan juga sesuai dengan apa yang tujuan organisasi yang dicapai. Karena makin disesuai tentu akan makin termotivasi, makin lebih mudah digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke. Nah, ini di sini ini ada kebutuhan tadi yang kita bicarakan, kemudian ada teori-teori yang terkait dengan motivasi, di antaranya yang pertama Maslow, lalu ada McGregor's teori X dan Y di sini, lalu ada Herzberg motivation hygien theory. Apa itu? Kita lihat. Nah, ini ada teori Maslow. Kalian juga bisa lihat sendiri, itu biasanya ada piramidnya ya. Jadi piramid Maslow ini biasanya dari mulai yang terendah sampai kepada yang tertinggi, mulai dari sekadar psychological needs saja, yang kebutuhan untuk makan, minum, kemudian untuk kebutuhan untuk naik ke kebutuhan untuk safety, misalnya untuk ada munculnya rasa aman. Kemudian yang tertinggi adalah physiological need, biasanya keinginan untuk maksudnya yang terakhir adalah biasanya keinginan untuk pencapaian diri atau self actualization gitu ya. Jadi mulai hanya sekadar makan sampai Anda kemudian menjadi misalnya mengambil perkuliahan, menjadi mahasiswa itu kan effortnya luar biasa dan biasanya itu ada kebutuhan, ada keinginan Anda kemudian untuk membuktikan mungkin kepada orang tua, kepada lingkungan bahwa Anda itu semua bisa mencapai gelar bachelor atau misalnya sarjana seperti itu kan. Jadi itu ada unsur pencapaian diri di situ. Oke. Jadi motivasi itu tergantung juga dengan level dari individu itu, dari hierarki itu menurut Maslow ya. Kemudian, nah ini dia tadi yang saya maksud ya. Jadi intinya dari yang lower itu ada psychological self sampai di sini. Social esteem, harga diri, self aktualisasi itu sudah keinginan yang tertinggi derajatnya gitu dalam hierarki Maslow atau di teori teori kebutuhan dari Maslow ini. Oke, lalu ada lagi teori McGregor, teori X dan teori Y. Teori X itu adalah adanya ambisi bahwa ada asumsi bahwa bekerja itu hanya memiliki sedikit dari motivasi, mereka tidak suka bekerja itu. Nah, itu harus dimotivasi ya. Itu menurut teori X. Kalau teori Y berasumsi bahwa
pekerja itu biasanya bisa untuk mendirect dirinya sendiri dan mereka punya tanggung jawab dan suka untuk bekerja. Nah itu teori dari, jadi intinya adalah nanti lebih ke rewardnya juga ya. Ya jadi itu positive thinkingnya lah tentang worker gitu. Lalu ada motivasi ini bisa dimaksimalkan juga dengan ada decision untuk making dari pekerjaan, lalu membuat pekerjaan itu menarik. Ketika pekerjaan itu menarik, maka biasanya si apa namanya employee yang pekerja itu akan lebih termotivasi untuk bekerja ketika pekerjaan itu dibuat semenarik mungkin misalnya. Dan seperti di Google ya, Google itu kan kerjanya lebih inovatif, kemudian dia ruangannya juga bagus gitu ya. Nah itu kemudian ada hubungan dengan atasan bawahan juga tidak terlalu berjarak seperti itu. Biasanya orang suka karena mereka juga merasa diorangkan. Nah itu teori McGregor. Kemudian Herzberg Motivation Hygiene Theory. Hygiene Theory di sini adalah environmental factor yang bisa menyebabkan ketidakpuasan pekerja. Nah itu harus uh, dihilangkan ya, dihilangkan misalnya membandingkan dengan perusahaan lain misalnya yang dan karyawan kita merasa di tempat lain itu lebih baik misalnya. Nah, hygiene faktornya berarti itu harus dihilangkan. Misalnya caranya dengan membuat perusahaan kita bisa memenuhi kebutuhan dari si employee yang si employee ini, si yang pekerja ini. Jadi dia tidak merasa bahwa faktor luar itu lebih baik daripada di dalam. Gitu. Kemudian ini ada motivators, itu intrinsik ya sifatnya, dan itu menunjukkan rasa puas dari pekerjaan, dan dengan puas biasanya akan menurunkan tingkat turnover atau tingkat keluar masuknya karyawan. Karena kalau karyawan keluar masuk itu otomatis akan membuat kita harus create lagi kan yang baru gitu. Nah itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Oke. Nah, itu di antara teorinya, dan ini masih ada teori beberapa yang lain. Oke, ya, jadi silahkan dibaca yang 3 itu yang paling utama di sini. Oke, jadi saya stop dulu ya di sini ya.